Ini rekan-rekan saya di jurusan ATPH, Ibu Nurul Wahyuni, ini Ibu Ulia Ajijah. Satunya lagi ngajar, Ibu Aryati. Ya. Dilakukan oleh anak-anak saya, ini agribisnis tanaman sayurnya, ini sudah berapa puluh bedengan, ada kangkung, di sini ada mentimun, di sini ada mentimun, ini mentimun, ini sudah ditanam kacang panjang, ini kayak kacang merah, ini untuk persiapan untuk cabai, ini cabai sudah berjalan, ya, ini persiapan untuk selada, ini pakcoy nanti. Persemaian untuk masuk, jadi tahapannya tetap berkelanjutan. Ini sudah persiapan persemaiannya. Ini untuk materi tanaman buah. Secara demonstrasi tanaman buah ada. Ini ada rambutan, ini ada durian, ini ada alpukat untuk materi. Kalau untuk tanaman agribisnis, tanaman hias sudah lumayan komplit. Tanaman hias. Apa harapan Bapak Kepala Sekolah terhadap CGP yang ada di sekolah Bapak ke depannya? Terima kasih bahwa teman-teman yang terpilih menjadi calon guru penggerak untuk SMK Boja ini adalah teman-teman yang insya Allah integritasnya, loyalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Rata-rata beliau adalah guru senior dan alhamdulillah selain sebagai guru calon guru penggerak, mereka ini adalah punya jabatan-jabatan strategi di sekolah. Bu Nurlela misalnya dipercaya menjadi Waka Humas dan HKI. Ibu Hastuti misalnya menjadi Ketua Kompetensi Keahlian di ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, sementara Pak Muhammad Hatta Sarjana Teknik adalah Kepala Bengkelnya di jurusan TPN. Dan alhamdulillah rata-rata beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sekali lagi yang sudah malang melintang dan sudah menjadi keluarga besar kami di SMK Boja. Harapan saya, teman-teman kalian, bapak-bapak sudah terlanjur jauh berjalan di calon guru penggerak ini dan mudah-mudahan semuanya nanti berhasil menjadi dan tetap semangat, itu intinya. Ya, terima kasih. Iya Bun, langsung aja nih karena ini terbatas nanti. Apa yang kita lakukan 1 bulan terakhir ini? Yang sudah saya lakukan dari yang saya dapatkan pembelajaran dari modul 1 tentang filosofi kejadian antara, bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak dari budaya positif, semua sudah kita implementasikan di dalam kelas khususnya. Saya sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan anak-anak, budaya-budaya positif, sudah fokus pembelajaran pada berpusat pada anak. Mereka langsung prakteknya sendiri, bagaimana dia mengolah lahan sendiri, bagaimana menyemaikan benih, dan mereka paham dari hasil yang mereka lakukan untuk apa, mendidik mereka sebagai seorang wirausaha yang mandiri. Dengan kami sebagai tim guru ATPH menanamkan nilai dan peran kami sebagai guru penggerak. Terus kami menggunakan kontrol, kebetulan kami juga tetap punya permasalahan, tapi tetap menggunakan kontrol, posisi kontrol yang kami gunakan itu kemarin itu banyaknya sebagai teman dan pemantau, karena memang ternyata teman juga ada sisi negatifnya. Jadi kami sekarang memulailah ke arah manajer ya, karena kami sudah dapat ilmu baru. Dan saya sudah melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Saya mengambil yang terdekat ini untuk 3 kelas ini yang saya ambil. Saya penyimbasan dengan student centernya, pemanfaatan IT untuk pembelajarannya.
kebetulan anak-anak didik saya juga sudah saya ajarkan Canva. Iya. Iya, terus untuk teman-teman guru yang lain sudah saya tetap sharing kita di Baruga ini, tempat kita sharing bagaimana ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Misalnya minggu ini saya dapatkan nilai-nilai guru penggerak, saya berbagi ke mereka bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang guru. Nah, ketika kemarin saya dapat budaya positif ini, saya langsung ceritakan kepada teman, ternyata posisi kontrol yang kita lakukan kemarin itu masih ada kekurangannya. Kita berbenah untuk ke arah yang lebih baik. Saya juga telah membuat inovasinya itu kan kemarin pupuk cair yang dibuat lebih ya, yang kemarin sudah habis, saya buat ulang lagi karena kami pemanfaatan secara kontinu. Memanfaatkan yang ada di sekitar, tidak pernah cari capek. Lamtoro ada di sini, kelor saya ambil di sini, jadi kami olah langsung. Ya, tetap libatkan siswa juga. Siswa yang melakukan, ada dokumentasinya. Luar biasa. Iya, siswa yang melakukannya. Terus ada nggak harapan atau kekhawatiran selama mengikuti CGP ini? Ya. Kekhawatiran saya selama mengikuti CGP ini, saya cuman khawatir apa yang sudah saya dapatkan saya tidak bisa mengimbaskan kepada orang lain. Jadi manfaatnya untuk diri saya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saja karena. Tapi alhamdulillah teman-teman saya yang saya imbaskan itu memberikan support yang tinggi. Ada 6 testimoni nanti saya kirim ke Pak Edi. Sudah saya anukan, support mereka luar biasa sama saya. Terus kalaupun harapan saya tuh berharap ilmu ini tidak pada kami yang guru penggerak saja, tetapi ilmu ini harus dimiliki oleh seluruh jajaran guru yang ada sini, bukan SMK saja, tapi bila perlu kita ke saudara kita yang belum ikut CGP atau siapa-siapa, supaya satu prinsip yang kita harapkan itu dunia pendidikan itu mempunyai tujuan yang sama dengan cara yang santun dan luhur gitu yang kita lakukan, sehingga keikhlasan itu muncul dari hati kita. Iya, sip. Dulu kan sebelum ikut guru penggerak kan kita sering marah-marahin anak-anak nih, termasuk saya juga. Saya pernah merasakan, saya pernah melakukan sesuatu hal yang salah ya, ternyata apa yang sudah saya lakukan sama anak-anak. Kadang kita sering menjudge anak gitu, wah kamu nakal, kamu ini bodoh, kan seperti itu. Tetapi ketika Ki Hajar Dewantara kita mendapatkan modul plus di situ yang tidak ada di pelatihan lain, itu kita mendapatkan modul Ki Hajar Dewantara itu. Di Ki Hajar Dewantara kan bahwa cara mengajar itu ya kita harus memanfaatkan perbedaan anak itu. Kita harus melihat sisi-sisi yang berbeda dari anak. Kita tidak perlu melakukan anak itu harus sama, kan seperti itu. Bagaimana di dalam kelas Ibu menerapkan hal itu? Alhamdulillah, sebelum saya menjadi calon guru penggerak ini, memang emosi itu tidak bisa terkendalikan. Spontanitas ketika mereka melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan yang sudah ditetapkan bersama, misalnya terlambat datang, salah memakai baju, terus apalagi kesalahan waktu melakukan praktikum, spontanitas bahasa yang saya keluarkan, saya paling keras yang dinilai sama teman-teman ini, saya paling keras sama anak-anak ini. Pokoknya bahasa pun mungkin kasar lah gitu. Ya seiring dengan kegiatan ini, saya sharing sama teman-teman bagaimana saya ini telah melakukan kesalahan yang berpuluh-puluh tahun. Saya mungkin sudah digolong sebagai orang-orang zolim gitu, karena memang tidak seharusnya kita ternyata sebagai pendidik melakukan hal tersebut. Ya akhirnya pas di anak-anak yang sekarang ini rangkulannya luar biasa. Akhirnya dia berubah panggilannya sekarang. Sudah memanggil saya sebagai bunda sekarang. Mungkin dulu. Ya itu aja dari ilmu yang sudah dapatkan. Alhamdulillah sudah membawa ke perubahan emosi saya terutama ini. Terus selain itu kan ada lagi, gimana caranya biar anak-anak itu di dalam kelas tuh fokus apa yang Bunda lakukan. Kalau di dalam kalau kita melakukan kesepakatan kelas dulu,
biasanya anak-anak itu ada saya beri toleransi yang agak jauh, kan ada yang wilayahnya jauh sekali. Oh, gitu, ya. Biasanya saya rentangkan waktunya setengah jam dia ke belakang. Kan 7.15 masuk di sini. Berarti dalam waktu 30 menit dia masih bisa mengikuti pelajaran saya. Sehingga mereka terbiasa dengan kedisiplinan. Hanya perlahan-lahan mereka istilahnya tidak melakukan sampai melanggar aturan gitu. Kalaupun mereka tidak membawa baju praktek, tetap kita ikutkan. Kalaupun mereka tidak datang, 1 minggu aja tidak datang, kita yang berkunjung ke rumahnya. Kita telepon keluarganya, kita tanya temannya. Alhamdulillah kalau jurusan ATPH ini di bawah bimbingan paling-paling kelas yang hebat, kayaknya sudah seperti saudara. Kami tetap mengenal keluarganya, kami kenal saudaranya, kami kenal orang tuanya. Kami turun ke rumah kita. Kami tetap diundang makan-makan sama saking kedekatan. Itu kalau secara emosional kami dengan lingkungan ATPH sangat-sangat dekat sekali. Oke Bu Astuti, luar biasa apa yang Ibu sampaikan, dan memang penerapan dari modul 1.0 sudah melebihi target yang sebenarnya. Ya memang itulah, senioritas itu tinggi ya. Jadi kita ini bukan saling mengajari gitu, tapi kita saling sharing, saling berbagi apa yang kita dapatkan. Mungkin kita belum pernah ada yang suasananya seperti ini, tetapi di sekolahnya Bunda ada gitu. Ini menjadi pengalaman baru bagi kami, dan mungkin kami juga nanti bisa mengimbaskan ke sekolah kami, bagaimana anak itu bercocok tanam, bekerja sama dan sebagainya. Mandirinya muncul terakhir ketika kita melakukan. Iya, siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menemani kami sebagai pengajar praktik, dan ini adalah sebuah keistimewaan bagi kami Bunda, karena kami sudah disambut dengan baik, dan CGP-nya pun bisa memahami materi yang sudah dipelajarinya di LMS selama 1 bulan terakhir ini. Demikian Bunda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anggaplah yang kami ini nanti sebagai portofolio digital. Iya, untuk laporannya. Nah, kemarin sudah pernah coba-coba portofolio digital. Kalau saya ngadat di yang bawah tuh, mau diisi apa kan bahasa Inggris? Sudah kan di Prime Mandang. Jauh dari arah nih beliau. Bisa kan?